Kesalahan yang pertama, tidak ada tanda yield dari Jalan Tegal Mulyorejo Baru ke arah bundaran. Kedua, tanjakan terlalu tinggi ke arah Mulyorejo, turun sekitar 0,5 meter dalam 2 meter panjangnya. Anehnya hal ini terjadi di jembatannya saja. Jembatan tersebut naik 0,5 meter dari dasar sehingga rasa tidak nyaman saat mau melewati jembatan tersebut. Jika dihitung kemiringan mencapai 25%, sangat berbahaya dan sudah menyalahi peraturan PDGJ di mana kemiringan maksimal di daerah perkotaan dengan diameter total ada 5%. Jembatan Mulesari ke arah Pakuan City tidak ada rambu tidak berputar balik, sehingga seringkali banyak motor bukan mobil putar balik di daerah sana, sehingga dapat menyebabkan kemacetan. Hal ini sebenarnya bisa disebut sebagai salah satu kesalahan desain, karena desain tidak memikirkan apa yang akan terjadi apabila ada banyak kendaraan yang putar balik di daerah yang sempit. Di sini dimensi median hanya sekitar 20 cm jika dilihat kasat mata, sudah melanggar peraturan FAA. Jembatan ini juga terlalu menikung dengan tanjakan yang cukup tajam dengan kemiringan kurang lebih 25%. Ditambah kendaraan harus belok ke kiri sebesar 90 derajat untuk menuju ke arah Pakuan City. Jembatannya juga terlalu sempit sehingga sangat sering terjadi kemacetan di daerah jembatan tersebut. Bisa dilihat dari Google Earth bahwa jalan di bundaran tersebut tidak memiliki marka pemisah antar lane yang seharusnya ada. Lalu adanya kolam yang tidak jadi dibangun terletak pada pemisah Jalan Mulyasari. Hal ini dapat dilihat terdapat tulangan yang muncul keluar dan bisa sangat membahayakan bila ada orang yang terjatuh atau kecelakaan di daerah situ. Lalu ada pembagian touch direction yang kurang jelas yang mengarah pada Mulyasari karena median terlalu kecil. Selain itu, walau ada median dan rambu, tapi tetap banyak yang putar balik walaupun tidak boleh. Hal ini dikarenakan median yang terlalu kecil dan tidak sampai ke runabout. Namun, bundaran ini sudah memenuhi radius yang mencapai syarat FHA, yaitu minimum radius inscribed circle diameter 45 meter, sudah terpasang sebesar 63,1 meter. Lebar sudah sangat cukup untuk dua lane mencapai 14 meter. Dan untuk offset alignment-nya sudah sangat bagus karena sesuai dengan FH. Side distance pada bundaran Selamat Datang ITS sudah memadai. Yang pertama, kita harus memberi splitter island ke arah Mulyasari sehingga tidak ada yang putar balik. Splitter island juga disebut dengan spreader harus ada pada tiap roundabout. Hal ini digunakan untuk memberi perlindungan pada pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan. Di splitter island juga harus diberi mounting sign, yaitu tanda di mana di depan akan ada sebuah roundabout. Dalam desain sekarang tidak ada splitter island maupun mounting sign sama sekali, dan jika sesuai dengan peraturan, maka harus diberi splitter island dengan panjang minimal 15 meter dengan detail sebagai berikut untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, kemiringan jalan ke arah Mulesari juga harus disesuaikan, tidak boleh melebihi G maksimal yaitu 5%. Jembatan juga harus didesain ulang sehingga tidak ada kenaikan sebesar 0,5 meter dan harus rata dengan elevasi sekitarnya. Yang ketiga, kita harus melakukan pelebaran radius belokan jembatan dari arah Mulesari ke Pakuan City dan redesain median karena belokan terlalu menikung dan mediannya terlalu kecil. Redesain ulang ini juga memperhatikan radius belok maksimum R1 adalah 83 meter dapat dilihat dari tabel berikut. Maka digunakan R sebesar 15 meter. Sedangkan dimensi median minimum untuk daerah dekat roundabout adalah sebesar 1,8 meter dan tidak lupa kita mendesain ulang splitter island untuk pejalan kaki serta mounting sign juga. Untuk poin-poinnya yang perlu diperhatikan, vehicle path radius R1 sudah memenuhi 83 meter, R2 sudah memenuhi karena R1 dan R4 terpenuhi, R3 sudah memenuhi karena R1 dan R4 terpenuhi, R4 sudah memenuhi dengan 23 meter, R5 tidak memenuhi karena dari arah Mulyorejo ke Jalan Putih membentuk sudut 90 derajat yang sangat tajam. Selain itu sudah memenuhi minimum circle diameter and central island sebesar 32,32 meter. Untuk flare lane atau kenyamanan pengguna entry width berupa flare lane digunakan untuk melancarkan sirkulasi pergerakan di bundaran agar tidak macet. Di bundaran ITS ada 3 entry, yaitu Jalan ke Jalan Putih, Jalan Raya ITS Surabaya, dan Jalan Raya Mulyasari. Berdasarkan Ausroad, untuk urban area, flare lane minimum yang digunakan adalah 25 meter. Untuk Jalan ke Jalan Putih tambak, yaitu 50 meter flare lane-nya, sedangkan ITS Surabaya itu 27 meter. Dan sehingga sudah memenuhi syarat, kecuali untuk Jalan Mulyasari, tidak ada entry width khusus yang diberikan. Untuk lama offset yang digunakan oleh Indonesia ini adalah lama offset right. Dan pada jalan ini sudah sangat cocok sehingga para pengendara memiliki waktu untuk mengurangi kecepatan sebelum mereka melakukan belokan. Zebra cross dan trotoar merupakan hal penting untuk digunakan pada jalan ini. Namun sayang sekali pada jalan ini tidak adanya zebra cross pada jalan dan juga tidak adanya trotoar bagi pengguna jalan. Side distance pada bundaran Selamat Datang ITS sudah memadai. Menggunakan Australian Road sebagai pedoman, apabila kita datang dari Jalan Raya ITS dengan asumsi kecepatan laju kendaraan 40 km per jam, maka jalan sudah memenuhi kebutuhan jarak pandang yang diberikan oleh Australian Road, yaitu sebesar 72,3 meter. Australian Road juga menyarankan dibuatnya approach curve pada jalan menuju runabout, sehingga mencegah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi memasuki runabout, sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Supraelevasi pada Australian Road juga disarankan untuk dibentuk sebesar 2% pada jalan yang sedang mengelilingi runabout dengan alasan mempermudah visibilitas Central Island, menyebabkan kecepatan kendaraan yang berputar menurun, serta mempermudah drainase atau pembuangan air.